Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giena Enusalwa, saya dari kelas 9F. Kali ini saya ingin mempresentasikan ketentuan jual beli dalam materi fikih. 1. Pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa bai berarti tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau mukabalah. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. 2. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli atau pembelian tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut. A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. B. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditasih oleh Hakim. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. C. Ijma' berarti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu an menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli bai karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. 3. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu A. Penjual dan pembeli, yaitu akidain. B. Barang yang diperjualbelikan, ma'qud alaih. C. Alat nilai tukar pengganti barang. Dan D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. 4. Syarat jual beli, yaitu A. Penjual dan pembeli, yaitu akidain. B. Barang yang diperjualbelikan, ma'qud alaih. C. Alat nilai tukar pengganti barang. Dan D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. 4. Syarat jual beli. Ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat penjual dan pembeli atau akidain. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak harus balik. Maksudnya, baik penjual atau pembeli sudah dewasa. 2. Keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam hal ini, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Qusni dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan, artinya disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang safih atau bodoh. 3. Bukan pemboros atau tidak suka memubazirkan barang. 4. Bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. B.
Syarat barang jual beli, ma'qud alaih. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. 1. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat, maupun harganya. 2. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya, seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia, tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras. 3. Barang itu suci. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan dan jenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. 4. Milik penjual. Oleh karenanya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. 5. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak sah jual beli ayam yang belum masak, merpati yang masih berkembangan, ikan yang masih ada kolam, dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung gharar." Tipu muslihat belum jelas. Hadis riwayat Ahmad. C. Alat untuk tipu muslihat belum jelas. Hadis riwayat Ahmad. C. Alat untuk tukar menukar barang. Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. 2. Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. 3. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. D. Ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. 5. Macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. B. Jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain: 1. Jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya, jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga, ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pembeli. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu, atau pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. 2. Jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, atau daging babi. 3. Jual beli sperma. Hewan jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. 4. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah SAW bersabda, artinya, baiknya buah itu atau pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. 2. Jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya,
seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, atau daging babi. 3. Jual beli sperma. Hewan jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. 4. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. 5. Jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan kedua pihak, sedangkan pembeli kedua akan menjual kembali sebelum menerima. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.